Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Praja Dimas Pambudi. Saya dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, kelas 4 semester 6, dan saya akan mempresentasikan sebuah bab di mana mata kuliahnya adalah studi kelayakan bisnis yang berjudul Overview Studi Kelayakan Bisnis. Langsung saja kita masuk ke materinya. Studi kelayakan bisnis, arti dari kata studi sendiri adalah sebuah penelitian, sebuah teori, sebuah ilmiah yang dilakukan untuk mencari suatu jawaban. Arti dari kata kelayakan adalah sebuah julukan hal yang bisa dikatakan layak atau tidak. Dan kemudian bisnis adalah suatu produksi, suatu distribusi, pemasaran untuk mencapai keuntungan. Studi kelayakan bisnis merupakan langkah kritis sebelum memulai suatu usaha. Bab ini memberikan penjelasan singkat mengenai metodologi studi kelayakan yang digunakan seperti analisis pasar, analisis finansial, dan analisis resiko. Lebih jauh lagi, studi kelayakan bisnis adalah penilaian komprehensif yang menggali kelayakan ide bisnis yang diusulkan. Jadi usulan-usulan ide bisnis ini bisa dikatakan layak atau tidak, kompeten atau tidak, bagus atau tidak untuk bisa dijalankan ke depannya. Memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan dan perencanaan strategis. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan usaha. Yang pertama adalah data informasi yang tidak lengkap. Pada saat melakukan penelitian, pada saat melakukan uji coba, data dan informasi yang disajikan kurang lengkap, maka akan mengakibatkan kekurangan keakuratan yang bisa mengakibatkan penilaian tersebut kurang efisien. Sehingga hal-hal yang seharusnya menjadi penilaian tidak ada, atau data yang ada merupakan data yang palsu. Selanjutnya yaitu tidak teliti. Arti dari kata tidak teliti yaitu adalah kurang teliti dalam meneliti dokumen-dokumen yang ada. Untuk itu membutuhkan sebuah tenaga ahli dalam bidangnya untuk bisa meneliti secara bagus, meneliti secara fokus dokumen-dokumen yang ada. Kemudian salah perhitungan. Kesalahan dapat terjadi pada sipen studi, yaitu kesalahan dalam melakukan perhitungan dalam hal menggunakan rumus atau cara menghitung. Bisa mengakibatkan keluarnya hasil yang tidak akurat, jadi sangat-sangat fatal. Yaitu selanjutnya ada pelaksanaan pekerjaan yang salah, di mana pengerjaannya secara salah, prosedur yang salah, sudah bisa dipastikan hasilnya juga akan salah, juga tidak akan akurat. Selanjutnya yaitu kondisi lingkungan. Kegagalannya adalah unsur-unsur yang terjadi yang memang tidak dapat kita kendalikan, seperti lingkungan pada sekitar, di mana lingkungan sekitar penelitian dan pengukuran semuanya sudah sesuai dengan tepat dan benar, akan tetapi karena perubahan lingkungan akhirnya berimbas pada hasil penelitian dalam studi kelayakan bisnis. Yang terakhir adalah unsur sengaja. Peneliti sengaja membuat kesalahan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, sehingga mengakibatkan kegagalan suatu proyek. Kurang lebih seperti itu. Jadi itulah beberapa hal-hal yang menyebabkan bisnis mengalami kegagalan. Selanjutnya yaitu pentingnya investasi. Investasi itu penting, baik bagi individu maupun bisnis. Investasi itu berdampak baik bagi kita yang ingin menjalankan sesuai dengan rencana. Investasi sebagai pondasi utama dalam mengembangkan usaha, dalam mencapai keuntungan di suatu saat nanti. Beberapa penjelasan di atas yaitu pentingnya investasi, yaitu pertama, meningkatkan kekayaan. Jelas, kita melakukan investasi untuk mencari keuntungan, mencari kekayaan, mencari manfaat dari hasil dari yang kita investasikan. Yang kedua, melawan inflasi. Dengan melawan inflasi, kita bisa membangun perekonomian sekitar, mendorong kemajuan perekonomian, dan lain sebagainya. Selanjutnya, mencapai tujuan keuangan. Investasi sendiri adalah merupakan penyokong modal pendanaan, di mana investasi bisa dijadikan pondasi utama bagaimana usaha bisa berkembang. Jadi
dengan berkembangnya usaha kita bisa mencapai tujuan keuangan yang secara jelas, secara tepat, sesuai dengan harapan. Selanjutnya yaitu pendapatan pasif. Pendapatan pasif di sini artinya adalah pendapatan yang stabil, pendapatan yang kita dapat sesuai dengan apa yang kita mau, sesuai dengan yang kita targetkan. Jadi pendapatan pasif di sini bisa berupa pendapatan setiap harinya, pendapatan setiap bulannya, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu ada persiapan masa depan. Jelas, yang namanya investasi pasti kita mempersiapkan masa depan. Dengan investasi kita bisa menerka-nerka bagaimana kedepannya apabila kita mengalami kerugian atau kita mengalami suatu musibah, kita bisa mengandalkan investasi yang sudah kita tabung dari dahulu. Sehingga kalau kita memulai investasi dari sekarang, kita bisa memetiknya di masa depan. Kemudian yaitu mendukung pertumbuhan. Dengan adanya investasi kita akan membantu pertumbuhan negara, membantu perekonomian negara dengan cara kita mendapatkan profit, kita membangun SDM yang bagus, kita memberdayakan para distributor dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada tujuan studi kelayakan bisnis. Sebelumnya kita telah bahas mengapa perlu adanya studi kelayakan bisnis sebelum suatu usaha atau proyek dijalankan. Intinya, apabila usaha atau proyek dijalankan tidak akan sia-sia atau tidak akan membuang tenaga, pikiran, dan waktu secara percuma, serta tidak akan menimbulkan masalah yang tidak perlu di masa yang akan mendatang. Sehingga dengan studi kelayakan bisnis kita bisa mencegah terjadinya kerugian di masa depan. Adapun tujuan dari studi kelayakan bisnis yaitu yang pertama, menghindari risiko kerugian. Jelas yang sudah saya sebutkan tadi, risiko kerugian bisa mengakibatkan dampak yang buruk bagi yang menjalankan suatu bisnis tersebut. Yang kedua, memudahkan perencanaan. Yang ketiga, memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat, memudahkan pengawasan. Yang kelima, memudahkan pengendalian. Jadi itulah beberapa tujuan dari bisnis. Sehingga perlu kita sadari bahwa tujuan studi kelayakan bisnis ini perlu kita terapkan di berbagai perusahaan. Apalagi khususnya pada perusahaan yang baru terbit. Jadi memang benar-benar perlu terhadap studi kelayakan bisnis ini. Selanjutnya yaitu ada lembaga-lembaga yang memerlukan studi kelayakan bisnis untuk bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Temuan dari studi kelayakan bisnis sendiri bukan hanya sekedar data, tetapi sekaligus menjadi penilaian bagi calon investor dan pemangku kepentingan. Kredibilitas dan kedalaman argumen yang tersajikan dalam studi ini memainkan peran sentral dalam membentuk persepsi mengenai potensi kesuksesan suatu proyek bisnis. Lembaga-lembaga yang memerlukan studi kelayakan bisnis antara lainnya adalah yang pertama, pihak investor. Jelas di sini pihak investor memang wajib membutuhkan studi kelayakan bisnis agar perusahaan yang diinvestkan itu bisa terjamin ke depannya. Jika hasil studi kelayakan yang telah dibuat ternyata layak direalisasikan, pemenuhan kebutuhan akan pendanaan dapat mulai dicari. Misalnya dengan mencari investor, pemilik modal yang mau turut serta memodalkan pada proyek yang akan dikerjakan. Sudah tentu calon investor ini akan mempelajari studi kelayakan bisnis yang telah dibuat karena calon investor mempunyai kepentingan langsung tentang keuntungan yang akan diperoleh serta jaminan keselamatan atas modal yang akan ditanamkannya. Yang kedua, pihak kreditor. Pihak kreditor sendiri memerlukan studi kelayakan bisnis ada beberapa alasan. Yang pertama, pendanaan proyek dapat juga dipinjam dari bank, yang artinya pihak kreditor juga perlu melihat bagaimana proyek ini berjalan, bagaimana proyek ini menjalankan suatu usahanya ke depannya apakah bagus atau tidak, sehingga para kreditor ini bisa mengantisipasi apakah para peminjam ini bisa membayar tempo ke depannya atau tidak. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu pihak manajemen perusahaan. Jelas di sini memang manajemen perusahaan membutuhkan yang namanya studi kelayakan bisnis
untuk bisa dijadikan modal, dijadikan pondasi dalam membuat berupaya merealisasikan ide proyek yang bagus. Sebagai pihak yang menjadi project leader, sudah tentu pihak manajemen perlu mempelajari studi kelayakan itu. Misalnya dalam hal pendanaan, beberapa dialokasikan dari modal sendiri atau bisa dari investor atau dari kreditor. Selanjutnya yaitu pihak pemerintah dan masyarakat. Penyusunan studi kelayakan bisnis perlu memperhatikan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga secara langsung maupun tidak langsung, pemerintah akan mempengaruhi kebijakan perusahaan yang bisa mengkoordinir, yang bisa mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan baik dari pihak perusahaan maupun pihak pemerintah. Dan juga masyarakat juga perlu mengetahui proyek-proyek bisnis ini bisa membantu kebijakan yang menguntungkan masyarakat, sehingga nantinya hasil-hasil dari perusahaan ini bisa baik bagi perusahaan atau bisa dari perusahaan sendiri merekrut karyawan yang bisa kita ambil dari masyarakat. Nah, kurang lebih seperti itu lembaga-lembaga yang memang wajib memerlukan studi kelayakan bisnis, sehingga apabila pihak-pihak tersebut tidak mengambil atau tidak memerlukan studi kelayakan bisnis, sudah dipastikan bisnis tersebut terombang-ambing, atau dalam artian atau dalam tanda kutip bisnis tersebut kurang meyakinkan para pihak yang seharusnya membutuhkan studi kelayakan bisnis. Selanjutnya yaitu ada aspek-aspek penilaian bisnis, di mana aspek-aspek penilaian bisnis di sini ada aspek pasar. Tentu aspek pasar sendiri yaitu aspek yang bersangkutan dengan market share, dengan pertumbuhan permintaan, dengan beberapa perluasan pasar. Dengan menganalisis aspek pasar ini, kita bisa mengetahui hal-hal yang di luar kendali dari perusahaan, di luar dari kendali produksi dan lain sebagainya. Kemudian ada aspek internal perusahaan, di mana di sini ada aspek pemasaran, aspek teknis dan teknologi, ada aspek sumber daya manusia, aspek manajemen, dan aspek keuangan. Aspek pemasaran sendiri artinya aspek di mana yang bertanggung jawab dalam menentukan ciri-ciri pasar yang akan dipilih, sehingga penentuan segmen, target, dan posisi produk pada dasarnya akan ditentukan oleh aspek pemasaran ini, dan juga menentukan strategi, kebijakan, dan program pemasaran yang akan dilaksanakan. Selanjutnya yaitu ada aspek teknis. Di sini studi aspek teknis dan teknologi akan mengungkapkan kebutuhan apa yang diperlukan dan bagaimana secara teknis proses produksi akan dilaksanakan. Jadi berbau produksi, bersangkutan dengan hal-hal yang memproduksi dalam proses perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Yaitu selanjutnya ada aspek sumber daya manusia. Di sini bagian pertama ada peran SDM dalam membangun proyek bisnis. Tanpa adanya SDM, kita tidak akan bisa menjalankan proyek bisnis dengan bagus. Karena sebagus-bagusnya mesin berjalan, sebagus-bagusnya mesin berproduksi, tidak bisa berevolusi seperti layaknya otak manusia. Sehingga perlu adanya sumber daya manusia. Selanjutnya ada aspek manajemen, di mana studi aspek manajemen dilaksanakan dua macam, yaitu manajemen saat pembangunan proyek bisnis dan manajemen saat bisnis dioperasionalkan secara rutin. Selanjutnya ada aspek keuangan. Jelas di sini keuangan bersifat vital, karena keuangan sendiri artinya adalah finansial, perhitungan perkiraan jumlah dana yang diperlukan untuk keperluan modal kerja awal dan untuk pengadaan harta tetap proyek, sehingga bisa menyokong jalannya produksi, jalannya perusahaan. Yang terakhir ada aspek persaingan dan lingkungan eksternal lainnya. Di sini adalah aspek yang lebih fokus terhadap di luar eksternal perusahaan, ya. Yang namanya eksternal pasti di luar. Selanjutnya ada tahap-tahap studi kelayakan bisnis. Yang pertama ada penemuan ide. Di sini produk yang akan dibuat haruslah berpotensi untuk laku dijual.
dan menguntungkan. Oleh karena itu, penelitian terhadap kebutuhan pasar dan jenis produk dari proyek harus dilakukan. Jadi ide kita ini harus benar-benar berlandaskan dari apa yang sudah kita riset, sudah kita analisis apakah ide kita ini termasuk bagus, nantinya bisa dijual dan menguntungkan. Selanjutnya yaitu ada tahap penelitian, di mana tahap ini kita melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan memakai metode ilmiah, dengan cara menganalisis dan menginterpretasikan hasil pengolahan data dengan alat-alat analisis yang sesuai. Selanjutnya yaitu tahap evaluasi. Di sini tahap evaluasi ada 3 macam. Yang pertama adalah mengevaluasi usulan proyek yang akan didirikan. Yang kedua ada mengevaluasi proyek yang akan sedang dibangun. Dan yang ketiga mengevaluasi bisnis yang sudah dijalankan secara rutin. Yang selanjutnya yaitu tahap pengurutan usulan yang layak. Jika terdapat lebih dari satu usulan rencana bisnis yang dianggap layak dan terdapat keterbatasan yang dimiliki manajemen untuk merealisasikan semua rencana bisnis tersebut, misalnya keterbatasan dana dan lain sebagainya, maka kita menggunakan usulan yang lebih bagus. Selanjutnya yaitu tahap rencana pelaksanaan, di mana tahap ini kita melakukan sebuah rencana pelaksanaan. Yang terakhir yaitu tahap pelaksanaan, yang dimana kita tinggal melaksanakan perencanaan tersebut. Selanjutnya yaitu ada etika penyusunan studi kelayakan bisnis. Di sini merupakan hal yang paling penting. Mengapa? Karena kita menyangkut yang namanya etika. Karena etika sendiri hal yang di atas ilmu, hal yang benar-benar kita junjung tinggi. Aspek moral dan etika dalam berbisnis, khususnya pada kegiatan studi kelayakan bisnis telah menjadi suatu hal yang penting. Sehingga perlu kita ketahui bahwa etika di sini memiliki pondasi yang penting bagi kita para pelaku, para eksekutor studi kelayakan bisnis. Agar lebih mudah dipahami, agar lebih mudah dicermati, penulis menyajikan bagaimana hendaknya suatu etika bagi peneliti untuk para kalangan sekitar seperti responden, asisten, dan klien. Yang pertama ada etika peneliti pada responden. Dalam melakukan pengumpulan data, lindungi hak-hak responden sehingga kita menghargai, kita menjunjung tinggi para peneliti untuk bisa, maksudnya para peneliti ini harusnya menghargai para responden, hak-hak atau pengumpulan data yang ada. Selanjutnya yaitu etika peneliti pada klien. Dalam studi kelayakan bisnis, pertimbangan etis terhadap klien juga diperhatikan karena klien juga memiliki hak atas penilaian yang dilaksanakan secara etis. Jadi meskipun para peneliti ini melakukan tugasnya sesuai prosedur, akan tetapi klien juga harus diutamakan, klien juga harus dianggap penting. Etika peneliti pada asisten. Di sini tidak etis jika menugaskan seseorang asisten untuk melakukan sesuatu, misalnya melakukan wawancara langsung di suatu tempat yang kurang aman sehingga bisa terancam secara fisik. Jadi para peneliti harus menjaga para asisten agar tetap aman untuk melakukan instrumen penelitian. Yang terakhir yaitu etika klien. Di luar etika peneliti, etika klien juga harus penting karena hal seperti ini merupakan contoh perilaku tidak etis apabila menghilangkan bagian-bagian dari hasil analisis data yang dianggap merugikan. Mungkin itulah beberapa hal yang bisa saya jelaskan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Sebagai kesimpulan, studi kelayakan bisnis adalah kunci untuk menghadapi ketidakpastian tantangan di dunia bisnis, memastikan bahwa setiap langkah kita yang ambil atas dasar informasi yang valid, solid, dan mengarah pada pengembangan bisnis yang berkelanjutan dan sukses. Dengan adanya studi kelayakan bisnis ini, kita mengharapkan semua pihak yang terlibat merasakan dampak positif, sehingga kita mencegah yang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau kerugian-kerugian yang tidak kita inginkan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian saya menjelaskan tentang overview studi kelayakan bisnis, mata kuliah studi kelayakan bisnis. Dosen pengampu Pak Topan Trinugroho, SEMM. Saya Prajadi Mas Pambudi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.